Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Natalintang. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan semester 5 Stikes Maharani Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu HIV dan AIDS dan bagaimana cara penularannya serta bagaimana penanganan jika kita memiliki gejala-gejala awal terkena HIV. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau yang artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini menyerang di bagian limfosit atau di sel T4 yang kita menyebutnya sebagai CD4. Virus ini dapat bereplikasi atau memfotokopikan diri lebih banyak di dalam tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu sendiri artinya yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang artinya kumpulan gejala yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Jika seseorang sudah terinfeksi virus HIV, maka akan mudah baginya itu jatuh sakit dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya itu menurun sehingga penyakit-penyakit lebih mudah masuk ke dalam tubuhnya. Adapun cara penularan virus HIV dan AIDS ini ada 3 faktor, yaitu yang pertama melalui kontak hubungan seksual, baik berupa heteroseksual, biseksual maupun homoseksual. Yang kedua bisa melalui kontak darah, baik transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian seperti tindi, tato, akupuntur, maupun pergantian jarum suntik untuk narkoba. Yang ketiga bisa melalui ibu ke anak dengan cara persalinan atau dalam pemberian ASI. Apa sih tanda gejala yang muncul di pasien HIV atau AIDS? Yang pertama, tanda gejala di pasien HIV yaitu sakit kepala, munculnya ruam, nyeri otot, berkeringat, sariawan yang tidak sembuh-sembuh, pembekakan kelenjar getah bening, hilangnya nafsu makan, serta mudah kelelahan. Apabila sudah memasuki ke fase stadium AIDS, maka tanda gejala yang muncul yaitu ada demam lebih dari 3 bulan dan tidak kunjung sembuh, lalu ada diare terus-menerus yang lamanya itu 1 bulan. Yang ketiga yaitu ada penurunan berat badan secara signifikan, yakni berat badannya ini turun sampai 10% dari berat badan sebelumnya. Ini yang bisa kita pantau selama 3 bulan. Lalu ada radang tenggorokan, ada infeksi mulut dan radang tenggorokan yang disebabkan oleh jamur, lalu batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 1 bulan, serta pembekakan kelenjar getah bening dan terjadinya ruam ya gatal-gatal yang kita sebut herpes zoster, yang mana gatal-gatal ini terjadi secara berulang. Selama ini masyarakat Indonesia memiliki stigma yang salah mengenai pasien yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Mereka cenderung menjauhi, membuli, bahkan tidak memanusiakan mereka. Jadi, oleh karena itu, pasien yang terkena HIV dan AIDS ini cenderung menjadi pribadi yang tertutup dan menyembunyikan kesehatannya. Tak jarang, pasien-pasien ini takut untuk berobat dikarenakan takut mendapat diskriminasi dari masyarakat sekitar jika mengetahui kalau dirinya ini adalah ODA. Dengan video edukasi ini harapannya semoga masyarakat bisa lebih terbuka dengan wawasan apa itu penyakit HIV dan AIDS. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, adapun perilaku yang dapat menyebabkan resiko tinggi penularan HIV dan AIDS yaitu yang pertama adalah melakukan kontak hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan, tidak memakai pengaman. Selanjutnya ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril, baik digunakan secara bergantian ataupun tidak. Nah, seperti itu tadi perilaku yang beresiko tinggi terkena penularan HIV dan AIDS.
Jadi seperti kegiatan makan bersama, minum bersama, penggunaan kloset bergantian, berjabat tangan, itu tidak akan menimbulkan penularan HIV dari individu satu ke individu yang lainnya. Adapun seperti mitos dari penularan lewat nyamuk itu tidak benar adanya. Nah, selanjutnya bagaimana sih jika kita atau orang di sekitar kita itu menunjukkan tanda gejala HIV dan AIDS, atau bagaimana jika orang tersebut sudah tertular, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama adalah lakukan tes darah lengkap di klinik atau rumah sakit. Yang kedua, bisa melakukan tes VCT, itu tersedia di klinik atau rumah sakit, dan tes tersebut gratis selama 3 kali dalam 1 bulan. Setelah dilakukan tes VCT tadi, akan muncul diagnosa dokter apakah pasien ini benar-benar positif HIV atau tidak. Jika memang terbukti positif, maka akan diberikan obat ARV yang mana obat itu akan dikonsumsi seumur hidup, sehingga pasien harus rutin meminum obatnya. Selain diberikan obat ARV yang mana diminum seumur hidup, pasien yang terkonfirmasi positif HIV dan AIDS akan diberikan konseling bimbingan kesehatan mental oleh psikolog dan diawasi langsung oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Dukungan keluarga juga sangat berperan penting dalam mengupayakan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pasien HIV dan AIDS. Apa sih dukungan keluarga yang bisa diberikan bagi pasien? Yang pertama, selalu mensupport pasien. Yang kedua, tidak menjauhi pasien, tidak membuli pasien atau tidak memanusiakan pasien. Selanjutnya, bisa dengan membantu mengingatkan untuk selalu minum obat dan terus menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Dengan bantuan dan dukungan support dari keluarga kepada pasien, yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pasien hingga membuat pasien dapat menjalani kehidupan seperti biasa-biasanya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.